Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita dari Surat Al-Baqarah, kita sampai pada ayat 270. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadhartum min nadhrin fa innallaha ya'lamu." Apa saja yang engkau nafkahkan dan apapun yang engkau nazarkan, sungguhnya Allah mengetahui. Wa ma lidh-dhalimina min ansar. Dan tidak ada bagi orang yang berbuat zalim penolong pun baginya. Taib, ayat ini Allah Subhanahu wa taala sebelumnya pada pembahasan sebelumnya telah menjelaskan tentang kita disuruh bersedekah dengan ikhlas, kemudian berusaha untuk wala yatamamul khabitha, jangan memilih sedekah yang buruk, tapi berusaha sedekah yang baik. Kemudian jangan melakukan alman wal adza sebagaimana sudah kita singgung pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Maka pada ayat ini Allah menjelaskan tentang nafkah kecil atau besar, banyak atau sedikit, maka akan ada balasannya. Allah berfirman, "Wa ma anfaqatun min nafaqatin." Apapun nafkah yang kalian nafkahkan. Di sini nafkah datang dalam konteks kalimat nakirah, dalam konteks kalimat jumlah syartiyah, maka memberikan faedah keumuman. Kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia, nafkah apapun yang kalian infakkan. Nafkah apapun, mau besar, mau kecil, mau sedikit, mau banyak, mau terang-terangan, mau secara sembunyi, nafkah apapun. Demikian juga au nadhartum min nadhrin, atau nazar apapun yang kalian nazarkan, ya. Nazar apapun yang kalian nazarkan lalu kalian tunaikan, fa innallaha ya'lamu, maka Allah mengetahuinya. Dan ketika Allah mengatakan Allah mengetahuinya, maksudnya yaitu Allah akan membalasnya. Tapi di sini Allah menyebutkan tentang dua ibadah, nafkah dan menunaikan nazar. Sungguhnya nazar adalah ibadah, ya, yang sudah diketahui sebelum datang Islam, ya. Seperti Allah sebutkan tentang Maryam, ya, "Inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni." Ketika dia bernazar kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kalau dia punya anak laki-laki maka akan dikhususkan untuk berkhidmat di Masjidil Aqsa. Ya, berarti dia melakukan apa? Nazar. Nazar anaknya akan dia serahkan untuk berkhidmat di Masjidil Aqsa. Demikian juga nazar sudah terkenal di zaman jahiliyah. Di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya kaum jahiliyah dulu, kaum Quraisy, sudah terbiasa melakukan nazar seperti nazarnya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ketika dia menggali Zamzam, kemudian ketika dia punya anak cuma satu, Al-Harith. Lantas dia mendapatkan Zamzam, akhirnya orang-orang Quraisy datang minta agar Zamzam tersebut milik mereka juga. Terjadi keributan. Sementara Abdul Muttalib tidak ada anak-anaknya yang bisa membelanya. Dia punya anak laki cuma satu. Sementara orang Quraisy anak-anaknya banyak. Maka dia bernazar, kalau saya punya anak 10, saya akan sembelih satunya. Saya akan sembelih apa? Satunya. Akhirnya Allah anugerahkan dia punya anak, saya punya anak 10. Kemudian yang dia nazar ya adalah Abdullah, bapaknya siapa? Bapaknya Nabi SAW untuk disembelih. Akhirnya dia pun sebagaimana kisah yang masyhur, akhirnya Abdullah tidak jadi disembelih dan akhirnya dia harus memotong 100 ekor onta sebagai pengganti Abdullah dalam kisah sirah Nabawi yang masyhur. Demikian juga disebutkan ibunya Al-Abbas, istrinya Abdul Muttalib, ada yang mengatakan namanya adalah Natlah binti Khabbab bin Kulayb, ada yang mengatakan namanya adalah Nutailah bintu Al-Khabbab bin Kulayb. Dia pernah kehilangan putranya Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Ketika masih kecil anaknya hilang. Maka dia pun sangat sedih, lantas dia bernazar, kalau saya dapat anak saya Abbas, maka saya akan memakaikan kiswah Ka'bah dari
dibaj, yaitu dari sutra, dari kain sutra. Maka ternyata dia mendapati anaknya yang hilang tersebut dia dapat. Maka dia pun setelah itu menutup Ka'bah dengan kiswah yang terbuat dari sutra. Ada yang mengatakan dialah wanita yang pertama kali mengkiswah Ka'bah dengan kain sutra, dengan dibaj, ya, dengan sutra yang tebal. Kemudian juga misalnya nazarnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab pernah berkata, "Ya Rasulullah, inni dzartu fil jahiliyah an a'takifa fil masjidil harami lailan." Ya Rasulullah, dulu zaman jahiliyah sebelum Islam, sebelum saya masuk Islam, saya pernah bernazar untuk iktikaf di Masjidil Haram semalam. Maka Nabi SAW mengatakan, "Aufi binadrik." Tunaikanlah apa? Nazarmu. Tunaikan nazar. Jadi nazar adalah ibadah yang sudah dikenal sebelum Islam, ya, sebelum Islam. Kalangan Bani Israel, kemudian juga di kalangan jahiliyah, mereka sudah mengenal ibadah nazar. Dan nazar ada dua. Ada yang disebut nazar al-mutlaq, ada nazar al-muqayyad atau al-mu'allaq. Nazar al-mu'allaq atau al-muqayyad itu nazar yang dia baru melakukan kebaikan kalau diberi kebaikan oleh Allah. Seperti tadi, kalau saya ketemu anak saya, maka saya akan begini-begini, ya. Kalau saya sembuh dari sakitku, maka saya akan berpuasa atau saya akan bersedekah, ya. Kalau saya naik pangkat, maka saya akan begini-begini. Jadi itu namanya an-nazar al-mu'allaq, nazar yang digantungkan dengan mendapatkan sesuatu. Apakah daf'ul makruh, terhilangnya sesuatu yang dibenci, atau jalbil masalih, atau mendapatkan kemaslahatan seperti sembuh dari penyakit, atau ketika naik jabatan, atau dan yang lainnya. Maka ini nazar namanya nazar mu'allaq. Nazar seperti ini, hukum asalnya seorang membuat nazar seperti hukum asalnya makruh. Rasulullah mengatakan, "Innama yustakhraju minal bakhil." Nazar la ya'ti bi syai'. Nazar tidak bisa merubah ketetapan Allah. Rasulullah mengatakan, "La yuqaddim wa la yuakhir." Nazar tidak merubah kondisi, tidak memajukan, tidak memundurkan. La ya'ti bi syai', tidak mendatangkan sesuatu. Artinya kalau dia sembuh, waktunya sembuh, tanpa nazar pun dia akan apa? Sembuh. Bukan berarti nazarnya yang buat dia sembuh, enggak. Kata Nabi, nazar itu bukan yang buat dia sembuh, nazar itu yang bukan buat dia yang naik pangkat, nazar itu bukan yang buat dia berhasil, enggak ada urusan. Kata Nabi, "La ya'ti bi khair." Nazar tidak mendatangkan kebaikan. Innama yustakhraju minal bakhil. Hanya saja nazar itu dikeluarkan dari orang yang bakhil. Orang bakhil maksudnya dia hanya mau beribadah, dia hanya mau bersedekah, dia hanya mau berpuasa kalau dia mendapatkan keinginannya. Kalau Allah tidak kasih keinginannya, dia tidak jadi melakukan kebaikan-kebaikan tersebut. Nazar seperti ini, membuat nazar seperti ini hukumnya makruh, tapi kalau sudah terlanjur bernazar harus ditunaikan. Kalau sudah terlanjur bernazar harus ditunaikan. Maka tidak dianjurkan seorang bernazar seperti nazar mu'allaq. Kalau saya begini maka saya begini. Kalau saya begini, tidak perlu. Ya. Nazar yang kedua namanya nazar al-mutlaq. Nazar mutlaq yaitu nazar seorang memotivasi dirinya untuk mewajibkan sesuatu yang tidak wajib dalam rangka agar dia semangat melakukannya. Seperti yang mengatakan, "Lillahi alayya." Misalnya, demi Allah saya akan memberi makan kepada 100 fakir miskin. Tanpa ada embel-embel, ya. Saya ingin beri makan, demi Allah saya akan beri makan kepada 100 fakir miskin. Sudah. Dia berusaha. Tambah dia bilang, kalau saya naik pangkat, kalau saya dapat untung, enggak ada. Ya. Saya akan, ini contoh. Dia bilang misalnya, demi Allah tahun ini saya akan umrah 2 kali misalnya. Dia tidak wajib umrah, tapi dia mewajibkan dirinya. Misalnya, demi Allah saya akan bangunkan rumah buat ibu saya misalnya. Dia tahu, dia mampu dan dia berusaha. Nazar tersebut untuk motivasi apa? Dirinya, motivasi dirinya, ya. Maka nazar seperti ini ibadah dianjurkan, ya. Kata Rasulullah SAW, "Man nadhara an yuti' Allah falyuti'hu, wa man nadhara an ya'si Allah fala ya'sih." Siapa yang bernazar untuk taat kepada Allah maka lakukanlah, kerjakanlah, dan siapa yang bernazar untuk maksiat kepada Allah maka jangan lakukan. Maka di sini seorang ketika bernazar, dia ingat nazarnya, sungguhnya dia sedang berjanji kepada Allah. Kita saja kalau janji sama pejabat misalnya, atau janji kepada orang yang kita hormati, kita berusaha tunaikan. Apalagi kalau kita berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala, maka seorang jangan lupa dengan janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud." Wahai orang-orang
yang beriman tunaikanlah akad-akad kalian. Kalau akad kepada manusia kita tunaikan, apalagi janji kita kepada Allah. Allah berfirman, wahfazu aimanakum, jagalah janji-janji kalian, jangan dilupakan. Jangan terlupakan, dicatat dan ditunaikan. Di antara janji adalah nazar. Makanya Allah memuji orang-orang yang menunaikan nazar. Di antara sifat-sifat penghuni surga kata Allah, yufuna bin nadri. Orang-orang yang menunaikan nazar. Maka infak apapun yang kita keluarkan, sedikit besar, ya, terang-terangan atau sembunyi-sembunyi. Demikian juga nazar yang kita lakukan, fa innallaha ya'lamu, sesungguhnya Allah mengetahuinya. Di sini kalimat atau firman Allah, fa innallaha ya'lamu, sesungguhnya Allah mengetahuinya, dibawakan dalam beberapa tafsir. Yang pertama, maksudnya Allah akan memberi balasan. Allah akan memberi balasan karena sudah kita ketahui semua yang kita lakukan Allah tahu, ya enggak? Kenapa disebut semuanya Allah mengetahuinya? Maksudnya untuk menegaskan bahwasanya akan dibalas. Seperti dalam firman Allah terkait dengan Allah melihat, "Fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Siapa yang melakukan kebaikan sedikit pun Allah melihatnya, maksudnya melihat dan akan membalasnya. Melihat maksudnya berarti Allah melihat, berarti Allah mengetahui, berarti Allah akan membalas. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang melakukan keburukan meskipun seringan dzarrah, Allah melihatnya, berarti Allah mengetahuinya, berarti Allah akan membalasnya. Jadi tidak usah ragu, apapun yang kita lakukan sedikit pun, maka Allah mengetahui. Meskipun tidak ada yang lihat. Meskipun tidak ada yang lihat. Meskipun menurut orang mungkin sepele, enggak, ini urusan Tuhan. Masalah pahala urusan Allah Subhanahu wa taala. Ya, masalah pahala urusan Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara faedah Allah mengatakan fa innallaha ya'lamu, maka sungguhnya Allah mengetahuinya. Ini faedah pertama disebutkan oleh Thahir bin Asyur dalam tafsirnya. Faedah yang kedua disebut oleh Syekh Utsaimin rahimahullah dalam tafsirnya, fa innallaha ya'lamu, hendaknya seorang ketika bersedekah atau melakukan nazarnya, melakukan ibadah, dia menghadirkan dalam dirinya Allah sedang mengetahuinya. Allah sedang mengetahuinya. Dengan demikian dia lebih ikhlas karena ketika dia sedang melakukan ibadah atau sedang bersedekah, dia fokusnya kepada Allah, bukan kepada orang yang sedang dia sedekahi. Dengan dia mengatakan Allah tahu, Allah tahu, Allah tahu, maka dia terpalingkan dari mencari pujian, menanti-nanti pujian manusia, menanti-nanti sanjungan manusia. Karena di antara riya adalah intizarus thawab atau intizarus sana minan nas. Di antara bentuk riya, tanda-tanda riya, yaitu seorang menunggu dipuji orang lain. Dia sedang menunggu, kalau menunggu berarti dia mencari, ya enggak? Kita tahu kita riya atau tidak, kita nunggu dipuji. Kalau kita tahu kita sedang nunggu dipuji, berarti ini niat kita bermasalah. Kalau kita melakukan kebaikan, kita menunggu dibalas kebaikan tersebut, ini berarti kita bermasalah. Nah, di antara cara agar kita bisa menolak niat-niat buruk seperti ini, maka kita ingat ketika kita melakukan kebaikan, Allah tahu. Allah tahu. Ya sudah, ketika Allah sudah tahu, selesai. Muamalah saya dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah tahu saya berinfak, selesai urusan. Urusan dibalas, orang terima kasih enggak urusan. Muamalah saya dengan Allah. Kalau sudah tahu, sudah selesai urusan. Ini sangat membantu seorang untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan fa innallaha ya'lamu, sungguhnya Allah mengetahuinya. Sedikit pun Allah pun tahu. Ya. Dan jangan sepelekan kebajikan meskipun sedekah sedikit. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Janganlah engkau menyepelekan kebajikan sedikit pun. Ya, kemudian dalam hadis Rasulullah mengatakan sabaqa dirhamun mi'ata alfi dirham. Sungguh satu dirham bisa mengalahkan 100.000 dirham. Kok bisa? Rasulullah SAW seorang memiliki lahu dirhamani, kemudian fa akhadha ahsanahuma, dia punya 2 dirham, kemudian ambil yang dirham, keping dirham yang terbaik, kemudian dia yatasaddaq bihi, dia bersedekah. Maka dia telah bersedekah dengan setengah hartanya. Bahkan dia pilih setengah harta yang terbaik. Yang satunya punya harta berlimpah-limpah, dia ngambil 100.000 dirham kemudian disedekahkan. Ternyata yang pertama lebih baik. Maka urusan pahala urusan Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat fa innallaha ya'lamu. Kemudian di akhir ayat kata Allah, wa ma lidh-dhalimin min ansar. Tidak ada penolong bagi orang-orang yang berbuat kezaliman. Sebagian ulama membawakan zalimina di sini adalah maknanya orang-orang kafir, orang munafik, musyrikin. Dan sebagian mengambil zalimina di sini dengan makna umum termasuk orang-orang mukmin yang berbuat zalim. Karena kita tahu kebanyakan
Allah dalam Al-Qur'an kalau menyebutkan kezaliman maksudnya orang-orang musyrikin. Maksudnya orang-orang apa? Musyrikin, ya. Yaitu bahwasanya tidak ada orang-orang musyrikin penolong bagi mereka di akhirat kelak. Sehingga sebagian ulama membawakan zalimin sini maksudnya adalah orang-orang musyrikin seperti orang-orang munafikin, orang kafirin yang mereka tidak membayar atau mengeluarkan infak wajib. Mereka tidak bayar zakat misalnya. Sebagaimana pernah saya sampaikan dalam beberapa kajian bahwasanya al-kuffar mukhatabuna bi furu'i syariah. Orang-orang kafir itu mereka memang disuruh masuk Islam dan muslim mereka disuruh masuk Islam, tapi mereka juga dibebani dengan kewajiban-kewajiban yang wajib bagi kita. Semua kewajiban yang wajib bagi orang Islam juga dibebani kepada mereka. Artinya kalau mereka tidak salat mereka berdosa, mereka tidak bayar zakat mereka juga berdosa, mereka tidak puasa mereka juga berdosa. Meskipun mereka tidak bisa melakukan ibadah-ibadah tersebut kecuali setelah masuk apa? Islam. Jadi mereka bukan dihukum oleh Allah karena tidak beriman saja. Tapi mereka juga dihukum oleh Allah karena tidak menjalankan tugas-tugas syariat yang ditugaskan kepada kita. Sehingga dosa mereka bertumpuk-tumpuk. Makanya ketika Allah sebutkan dalam Al-Quran, fawailul lil musyrikin alladzina la ya'tunaz zakat. Celaka bagi orang musyrikin yang tidak menunaikan apa? Zakat. Padahal orang musyrikin tidak sah bayar zakat kecuali kalau sudah masuk apa? Islam. Tapi Allah ingin menjelaskan mereka ini dihukum bukan cuma karena kafir saja. Mereka dihukum karena kesyirikan yang mereka lakukan. Mereka juga dihukum karena tidak menjalankan tugas-tugas apa? Syariat. Sebagian ulama menafsirkan fa'il musyrikin itu maksudnya tidak bayar zakat. Demikian juga firman Allah ketika penghuni surga bertanya kepada penghuni neraka, "Ma salakakum fi saqar?" Apa yang buat kalian masuk neraka saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Kami dahulu tidak salat. Orang kafir. Mereka diazab gara-gara tidak salat. Walam naku nut'imul miskin. Kami dahulu juga tidak memberi makan kepada fakir miskin. Wa kunna nakhudhu ma'al khaidin. Kami dahulu dalam mencela Islam dan kaum muslimin. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Kami dulu mendustakan hari kebangkitan. Jadi mereka diazab karena 4 perkara. Di antaranya yang terakhir mereka diazab karena mendustakan hari kiamat. Kalau ini menyebabkan mereka kafir karena mendustakan adanya hari kiamat adalah kekufuran. Tapi ternyata mereka diazab bukan cuma ini saja. Ternyata mereka diazab juga karena apa tadi? Tidak salat. Di antaranya tidak kasih makan fakir miskin. Dan tadi sebutkan ada juga orang musyrikin celaka dengan neraka gara-gara tidak bayar zakat. Nah, firman Allah di sini wa malidh zalimin min ansar. Tidak ada penolong bagi orang yang berbuat zalim. Dibawakan kepada makna mereka adalah orang musyrikin, orang kafir yang tidak bayar zakat. Mereka akan disiksa gara-gara tidak bayar zakat. Infak-infak wajib yang diwajibkan bagi kaum muslimin tidak mereka lakukan. Mungkin mereka pelit, ada orang susah, mereka tidak bantu padahal mereka mampu, mereka juga akan disiksa akan hal tersebut, ya. Sehingga mereka adalah orang-orang yang zalim, ya. Orang zalim karena tidak menunaikan zakat. Nah, sebagian dari tafsir menafsirkan lidzalimina ini umum, bukan hanya orang kafir, mencakup orang-orang beriman yang juga pelit atau mereka salah dalam bersedekah. Contohnya adalah orang-orang yang berinfak bersedekah tetapi disertai dengan riya. Atau orang yang berinfak dengan sedekahnya disertai dengan alman wal adha. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas." Bagaimana sudah kita jelaskan. Wahai orang yang beriman, janganlah kalian kalau sudah bersedekah kalian susulkan dengan alman wal adha. Alman itu merasa punya jasa kepada orang lain sehingga menganggap dia rendah. Kemudian al-adha yaitu menyebut-nyebut sedekahnya sehingga menyakiti hati orang lain. Karena sedekah yang ikhlas, kemudian disusul dengan al-man wal adha, ini seperti sedekah yang riya. Ya, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum, wahai orang yang beriman. Kalau kita artikan ayat ini, wahai orang yang beriman, janganlah kalian batalkan sedekah kalian yang ikhlas bil manni wal adha, dengan perbuatan al-man wal adha. Kenapa? Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Maka hakikatnya seperti orang yang bersedekah dengan riya pun pahalanya batal. Sehingga orang yang bersedekah dengan riya kemudian dengan al-man wal adha, dia telah menzalimi dirinya. Itu pun dia bersedekah. Itu pun dia menzalimi dirinya. Kenapa dia menzalimi dirinya? Dia terhalangi dari pahala yang banyak.
Ya, dan tadi yang seharusnya sedekah itu adalah berpahala malah menjadi maksiat. Paham? Sedekah yang tadinya berpahala malah menjadi apa? Maksiat. Sedekah kalau ikhlas pahala, tapi jika sedekah tersebut dilakukan dengan riya maka berubah jadi maksiat. Sedekah yang ikhlas adalah pahala, tetapi jika dilakukan disertai dengan al-man wal adza jadilah maksiat. Ya. Al-maksiat. Maka Rasulullah mengatakan salasatun la yukallimuhumullah yaumal qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Ada 3 golongan yang Allah tidak akan berbicara dengan mereka pada hari kiamat. Allah tidak akan melihat kepada mereka dengan pandangan rahmat pada hari kiamat. Dan bagi mereka azab yang pedih di antaranya al-mannan. Al-mannan yaitu orang-orang yang suka bersedekah namun suka ungkit-ungkit. Yang belikan baju kamu siapa? Yang bangunkan rumah kamu siapa? Yang belikan sepeda motor kamu siapa? Yang nolong kamu waktu kamu sakit siapa? Dia ungkit-ungkit. Ini tadinya berpahala berubah jadi apa? Maksiat. Maka orang yang bersedekah, dia sedekah disertai dengan riya dan al-man wal adza, sungguhnya dia telah menzalimi dirinya sendiri. Demikian juga orang yang tidak bersedekah juga zalim. Orang yang tidak bersedekah, orang mukmin ada zakat dia tidak bayar, dosa atau tidak? Dosa. Dia tidak menunaikan sedekah wajib. Dia pelit, dia tidak padahal sedekah wajib. Harusnya dia berinfak untuk orang tuanya, harusnya berinfak untuk anak istrinya. Namun dia pelit, dia tidak infak, maka dia berdosa karena dia menahan diri dari membayar sedekah yang wajib. Maka dia telah berbuat zalim kepada dirinya dengan mendatangkan dosa kepada dirinya. Demikian juga jika dia menahan diri dari infak yang sunnah, maka juga dia telah berbuat zalim kepada dirinya. Kenapa? Kalau dia tidak menjalankan infak yang sunnah, maka dia menghalangi dirinya dari banyak kebaikan. Karena orang yang berinfak akan banyak kebaikan yang dia peroleh sebagaimana sudah kita jelaskan dalam kajian-kajian sebelumnya. Makanya Allah berfirman tentang orang yang pelit, sungguhnya dia pelit terhadap dirinya. Wa may yabkhal fa innama yabkhalu an nafsih. Siapa yang pelit, sungguhnya dia pelit pada dirinya sendiri. Ini maknanya wa malidh zalimina min ansar. Maka orang yang tidak berinfak dia telah zalim kepada dirinya sendiri. Baik. Kita lanjut ayat ke berapa? Hijrah 271. Jadi tidak usah ragu untuk berinfak sedikit atau banyak, urusan pahala serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat At-Taubah 121, kata Allah, wala yunfiquna nafaqatan saghiratan wala kabiratan wala yaqta'una wadiyan illa kutiba lahum liyajziyahumullahu ahsana ma kanu ya'malun. Tidaklah mereka berinfak dengan nafkah yang sedikit ataupun nafkah yang banyak, ya, kecuali dicatat bagi mereka. Jadi dicatat. Tidak ada yang sia-sia. Meskipun tidak ada yang tahu, Allah Maha tahu. Taib ayat 271 Allah berfirman, in tubudus sadaqati fa ni'mahi. Jika kalian menampakkan sedekahmu maka itu adalah yang baik sekali. Wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Jika kalian menyembunyikannya dan kalian berikan kepada orang-orang fakir maka itu lebih baik bagi kalian. Wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum, maka akan menghapuskan dosa-dosa kalian. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan. Ayat berikutnya ketika Allah menyinggung, disebutkan oleh Tahir bin Asyur dalam tafsirnya, ketika Allah menyinggung tentang bahayanya orang bersedekah karena riya, maka timbul pertanyaan, apakah sedekah tidak boleh ditampakkan? Maka Allah jelaskan sedekah boleh ditampakkan dan boleh disembunyikan dengan syarat yang penting ikhlas. Namun disembunyikan lebih baik. Maka Allah buka firman-Nya, in tubudus sadaqati fa ni'mahi. Bahwasanya jika kalian menampakkan sedekah maka itu baik. Tetapi wa in tukhfuha, tapi kalau kalian sembunyikan, wa tu'tuhal fuqara, lalu kalian berikan sedekah tersebut kepada orang-orang fakir, fa huwa khairul lakum, maka itu lebih baik bagi kalian. Ini dalil bahwasanya sedekah yang disembunyikan lebih baik daripada sedekah yang dinampakkan, dengan syarat dua-duanya ikhlas. Dua-duanya ikhlas. Para ulama mengatakan
kecuali ada sebab yang menjadikan sedekah tersebut hendaknya dinampakkan. Contoh, misalnya dalam rangka untuk diteladani, maka dia tampakkan supaya orang pada ikut. Ini boleh. Demikian juga dalam rangka untuk menghindarkan celaan orang suudzon, disangka kamu pelit, ternyata kita tunjukkan sebagian sedekah kita supaya orang tahu kita tidak pelit. Ya, karena orang suudzon. Ya. Maka ini kalau ada maslahatnya, maka tidak mengapa dinampakkan. Secara umum sedekah ada dua, sedekah wajib sama sedekah sunnah. Sedekah wajib misalnya adalah bayar zakat. Sedekah sunnah adalah yang lainnya ya. Hukum asalnya sedekah wajib seperti zakat. Hukum asalnya lebih baik ditampakkan. Karena sedekah zakat adalah syiar, ditampakkan. Dan juga agar menunjukkan bahwasanya syiar zakat tidak ditinggalkan. Demikian juga orang-orang miskin tidak suudzon. Orang miskin tidak suudzon. Jadi kalau kita diberi kelebihan harta oleh Allah, kita beri zakat terutama orang sekitar kita. Karena orang sekitar kita ini yang selalu melihat kita dalam kondisi hidup nyaman. Ketika kita membagikan sebagian harta kita kepada mereka, mereka tidak lihat kita dalam kondisi hasad. Kenapa? Karena mereka tahu mereka juga dapat bagian pada waktunya. Pada waktunya. Maka seperti ini zakat, maka lebih baik ditampakkan. Makanya Nabi SAW bahkan di akhir-akhir hayat beliau memiliki para petugas penarik zakat. Dikirim. Jadi terang-terangan. Ya, terang-terangan ditarik zakatnya, ada pendata kemudian diambil zakat. Maka sedekah zakat hukum asalnya ditampakkan karena itu syiar. Sama seperti solat 5 waktu di masjid, maka ditampakkan. Bukan solat sembunyi-sembunyi, tahu-tahu di masjid, enggak. Jalan ke masjid biar orang lihat bahwasanya kita solat berjamaah di masjid. Ditampakkan, jangan riya tapi jangan riya seperti itu. Jadi ini syiar. Jadi kita solat ke masjid. Beda dengan solat sunnah. Solat sunnah sebaiknya di mana? Di rumah. Jadi hukum asal yang wajib ini ditambahkan sebagian amal seperti sedekah yang wajib, zakat. Beda dengan yang sunnah. Yang sunnah hukum asalnya yang terbaik adalah disembunyikan. Disembunyikan. Dalil akan hal ini terlalu banyak. Di antaranya ayat ini. Wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara. Kalau kalian menyembunyikan sedekah tersebut lalu kalian berikan kepada fakir miskin, fa huwa khairul lakum, maka itu lebih baik. Demikian juga hadis tentang 7 golongan yang Allah naungi pada hari kiamat kelak. Di antaranya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rajulun tasaddaqa bi yaminihi fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Seorang yang berinfak dengan tangan kanannya kemudian dia sembunyikan sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Berarti dia sembunyikan sedekahnya. Maka ini menunjukkan sedekah yang sembunyi-sembunyi lebih baik. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, shadaqatus sir tudfi'u ghadabar rabb. Sungguhnya sedekah yang dikeluarkan diam-diam akan meredamkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hukum asal sedekah sir, sedekah sunnah, hukum asalnya adalah diam-diam, tidak ada yang tahu. Kecuali tadi ada kemaslahatan kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala, Ibnu Utsaimin. 2, seperti misalnya adalah untuk al-ittisa, untuk uswah agar orang ikut. Seperti yang dilakukan oleh sahabat ketika ada orang miskin maka datang sahabat kemudian dia memberi sedekah di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya para sahabat yang lain pada ikut. Maka Rasulullah SAW kemudian mengatakan man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Siapa yang memberi contoh dalam Islam contoh yang baik kemudian diikuti oleh yang lainnya, bagi dia pahalanya dan pahala orang-orang yang mengikutinya. Jika seorang memotivasi dengan dia menampakkan sebagian sedekahnya dalam rangka motivasi, maka tidak mengapa, ada maslahat. Karena mungkin orang tidak tergerak, maka dia gerakkan. Dia diluan, tapi dia harus jaga hatinya. Dan kalau dia ingin menggerakkan, dia tidak perlu menampakkan seluruh sedekahnya. Misalnya dia sedekah 20 juta. Untuk motivasi dia bisa mulai dengan 3 juta, 4 juta. Yang 15 jutanya dia sembunyikan. Ya, misalnya dia mau sedekah 20 juta. Tidak usah kasih tahu orang semua 20 juta. Yang penting kalau dia merasa dengan sedekah 5 juta sudah membuat termotivasi orang-orang, sudah cukup karena tujuannya untuk memotivasi. Lebih daripada itu dia sembunyikan. Lebih daripada sembunyikan. Selama tujuan sudah tercapai motivasi, tidak usah tampakkan semuanya. Tidak usah bilang lagi, oh masih banyak lagi saya sedekah, tidak usah. Biar itu yang lain Allah yang tahu. Contoh juga, dia sedekah, dia tampakkan dalam rangka untuk terhindar dari celaan. Misalnya, dia 10 bersaudara. Kebanyakan ya, 5 bersaudara.
Kemudian mereka punya ayah atau ibu, 5 bersaudara. Terus dia selalu kasih sedekah sama ibunya, belikan apa-apa. Ibunya enggak pernah cerita kepada kakak-kakak dan adik-adiknya. Lantas kakak dan adiknya menurut kamu tuh pelit, enggak pernah kasih apa? Ibu. Ketika dia dituduh bosnya dia pelit, enggak apa-apa dia apa? Nampakkan sebagian agar tuduhan tersebut hilang. Ini tidak jadi. Maksudnya dia menampakkan dalam rangka menghilangkan apa? Tuduhan. Itu seperti orang kampung suudzon sama dia. Orang ini kaya tapi enggak pernah bantu, maka tidak mengapa sesekali dia tampakkan, dia panggil bagi-bagi makan, undang mereka makan sehingga terhilangkan tuduhan tersebut. Sisanya dia sembunyikan antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Paham? Jadi saya ulangi, kalau sedekah zakat asalnya ditampakkan, dosa disembunyikan. Tapi kalau sedekah sunnah asalnya disembunyikan kecuali ada maslahat. Seperti tadi untuk memberi motivasi, yang kedua untuk menghindarkan dari celaan karena orang suudzon pada kita. Di sini Allah berfirman, in tubudus sadaqati fa ni'mahi. Sungguhnya kalau kalian menampakkan sedekah kalian dengan ikhlas maka itu baik. Wa in tukhfu, kalau sembunyikan lalu kalian berikan kepada al-fuqara. Di sini kenapa Allah sebutkan al-fuqara ketika sembunyikan sedekah? Bukankah sedekah ditampakkan juga untuk fuqara? Faham? Kenapa Allah tidak mengatakan in tubudus sadaqah lil fuqara? In tubudus sadaqati lil fuqara. Kenapa Allah tidak mengatakan lil fuqara jika kalian menampakkan sedekah untuk fakir miskin? Fakir miskin Allah tidak sebutin. Allah sebutkan fakir miskin ketika menyembunyikan sedekah yang disembunyikan. Wa in tukhfuha. Dan jika kalian sembunyikan sedekah tersebut, wa tu'tuhal fuqara, dan kalian berikan kepada para fuqara. Di sini ada faedah di antaranya, ada yang mengatakan kalau fuqara yang di depan-depannya kelihatan ya itu fakir. Ya. Tapi ada fuqara yang mungkin malu untuk apa? Minta-minta. Maka kita cari, kita yang apa? Kita yang cari. Ya. Dan itu lebih tawadhu bagi kita. Kita yang cari, kita yang pastikan, kita yang kasih langsung. Sehingga tersembunyi, yang tahu hanya kita dan dia. Yang tahu hanya kita dan dia. Dan ini tidak menafikan sembunyi, ya. Ketika kita sedekah, kita kasih orang fakir tahu kita yang kasih, tidak apa-apa. Yang penting ada manfaatnya. Orang lain tidak tahu. Yang kedua, dia tidak malu. Karena yang tahu cuma kita. Tapi beda kalau depan banyak orang lihat, mungkin dia malu. Maka orang fakir ada dua. Lisaili wal mahrum. Ya Allah mengatakan ada yang minta-minta. Ya kalau yang fakir kita kasih. Ada yang mahrum, dia tidak minta-minta, dia malu, enggak enak, sembunyi. Nah, kita cari orang yang miskin yang mungkin tidak suka minta-minta, mungkin enggak enak. Kita dapat, kita kasih. Langsung ya. Jadi kita kasih. Dan ini faedahnya kita tawadhu, kita yang cari mereka, kita yang kasih apa? Mereka ya. Sehingga namanya sedekah dengan sembunyi-sembunyi butuh kegiatan plus, yaitu plus apa? Ngecek, plus cari, plus kita yang mengantarkan apa langsung. Ya meskipun dia tahu kita kasih, maka itu tidak menghilangkan nilai tersembunyi. Zaman sekarang mungkin kita bisa lebih menyembunyikan lagi dengan kita suruh kirim atas nama orang lain, misalnya ke orang tersebut, ya. Atau kita kirim tanpa harus konfirmasi kepada orang kita tahu dia butuh, kita kirim tanpa konfirmasi. Tapi kalau kita kasih tahu juga nggak apa-apa, ya. Tidak menghilangkan apa ketersembunyian, ya. Karena sebagian salaf mereka bahkan bersedekah tanpa diketahui oleh yang disedekahi. Seperti dilakukan oleh siapa? Ali bin Husain bin Ali, yaitu dikenal dengan Zainal Abidin. Yang beliau rahimahullahu taala berinfak mengayomi sekian puluh fakir miskin. Maka sebelum subuh beliau taruh ya gandum, beliau pikul sendiri, bahkan beliau tidak nyuruh pembantunya untuk mikul, untuk menjaga ketersembunyian tersebut. Sehingga beliau pikul sendiri, letak, mereka pagi-pagi mereka dapati sudah ada makanan di depan pintu rumah. Karena kalau beliau suruh anak buah, mungkin anak buah juga tahu. Akhirnya beliau benar-benar ingin menyembunyikan. Baru ketahuan beliau yang sedekah ketika beliau meninggal, terlihat bekas hitam di pundak beliau karena beliau sering angkat gandum. Kemudian bantuan tersebut terhenti. Baru ketahuan ternyata dia yang selama ini memberi
sedekah ya. Ini tingkat tinggi. Padahal kalau kita kasih bantu orang yang miskin dan dia tahu, enggak apa-apa. Selama kita tidak tidak adza dan ikhlas. Enggak apa-apa. Tapi kalau dia tidak tahu itu lebih baik. Kalau dia tidak tahu itu lebih baik ya. Baik. Maka disebutkan syiar khus wa tu'tuhal fuqara, dan kalian memberikan kepada fuqara agar kalian ngecek mana fakir tersebut yang mungkin tidak ketahuan dan kalian memberikan langsung, ini pahala lebih besar. Maka Allah mengatakan fa huwa khairul lakum, itu lebih baik bagi kalian. Lebih baik bagi kalian dari banyak sisi. Pertama, orang tersebut tidak malu karena hanya kita dengan dia, hanya kita yang tahu kita kasih dia. Dan dia tidak perlu minta-minta, ya, karena minta-minta ini memalukan diri. Minta ini sesuatu yang memalukan. Orang merendahkan dirinya untuk minta-minta. Mungkin tidak melakukan minta-minta kecuali terpaksa. Tidak mampu baru minta-minta. Kalau mampu minta-minta tentu hukumnya haram. Kalau mampu terus minta-minta hukumnya apa? Haram. Yang boleh minta-minta kalau memang tidak mampu sama sekali dia boleh minta, ya. Dia boleh minta. Kalau mampu minta-minta ini tidak boleh ya, tidak boleh, dan itu perbuatan tercela. Ya, Rasulullah SAW telah sebutkan bagaimana ya seorang yang selalu minta-minta ya tanpa ada kebutuhan ya, maka dia akan datang pada hari kiamat kelak walaisa ala wajhi ya, maka dan wajah dia tidak ada daging sama sekali ya, karena selalu minta-minta. Kalau tidak mampu itu lain cerita ya. Taib, lebih baik bagi kalian karena kalian lebih ikhlas. Karena lebih apa? Ikhlas. Lebih ikhlas, orang tidak lihat, sehingga kalian lebih bisa menjaga hati kalian, dan tentu pahalanya lebih besar. Kemudian Allah mengatakan wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum, dan perbuatan kalian tersebut akan menghapuskan dosa-dosa kalian. Ini dalil bahwasanya di antara amal soleh yang mudah menggugurkan dosa-dosa adalah sedekah. Oleh karenanya ketika Rasulullah SAW menasihati para wanita agar selamat dari neraka jahanam, Nabi berkata, ya ma'syaran nisa tasaddaqna fa innakunna aktsara hatabi jahannam. Wahai para wanita, bersedekahlah, karena banyak di antara kalian penghuni neraka jahanam. Itu kalian bersedekah agar selamat dari neraka. Ini dalil bahwasanya sedekah adalah amalan yang kuat untuk apa? Menghapuskan apa? Dosa-dosa. Dan subhanallah, sedekah luar biasa ya. Saya baru kemarin ketemu orang, katanya manfaat sedekah banyak ya, banyak sedekah. Ketemu seorang, dia cerita, jadi ibunya kena kanker payudara ya. Sudah bingung, dokter harus operasi, dia bingung sudah. Akhirnya yang dia lakukan, mereka sedekah anak yatim, sedekah fakir miskin, sedekah. Niatnya untuk apa? Ibunya sembuh. Ketika mau proses operasi, mungkin diperiksa dulu, ternyata kankernya jadi hilang. Subhanallah. Kanker ini yang pernah saya ketemu baru kemarin, hari Minggu lalu, 2 hari lalu ya. Ini hari Selasa ya. 2 hari lalu saya ketemu, dia cerita. Sebelum juga saya pernah ketemu seorang yang cerita dia juga kanker, kemudian sudah divonis mati, dia harus tinggal beberapa bulan lagi. Akhirnya dokter sudah angkat tangan, tidak bisa lagi, maka yang dilakukan dia puasa dan sedekah. Dia puasa sunnah, sedekah, sholat malam. Itu yang bisa dilakukan. Kemudian sembuh. Kemudian apa? Sembuh ya. Maka sedekah ini luar biasa ya. Luar biasa apa? Efeknya ya. Dan saya ketahui juga seorang, dia bersedekah sekian, maka hari itu juga langsung diganti oleh Allah 10 kali lipat langsung. 10 kali nominalnya sama. Nominalnya apa? Sama, 10 kali lipat persis. Kejadian berulang-ulang di hari yang sama. Di hari yang sama ya. Misalnya dia sedekah misalnya 300 real, maka tahu-tahu dia dapat uang 3.000 real. Misalnya dia kasih orang 2 juta, tahu-tahu dia dapat uang 20 juta dalam waktu yang sama. Dan tidak mungkin terulang itu kebetulan, enggak mungkin. Paham? Enggak mungkin. Ya Allah ganti di dunia sebelum di akhirat. Pahala sedekah sangat banyak. Ini kenyataan yang saya tahu langsung ya. Belum kita dengar cerita banyak sekali. Maka benar, siapa yang pelit, wa may yabkhal fa inna ma yabkhal an nafsi. Siapa yang pelit untuk sedekah, dia sendiri pelit sama dirinya sendiri. Ini Allah ganti langsung kontan
di dunia, belum Allah ganti di akhirat. Dan terkadang Allah ganti tidak saat ini, nanti Allah ganti di waktu yang lain ketika kau lagi dalam kondisi terdesak, baru Allah ganti di waktu lain. Yang mungkin sering kita lupakan. Tapi yang Allah ganti di hari yang sama juga sering. Ya, benar-benar nominalnya 10 kali lipat persis. Mungkin kalau dia ikhlas lagi jadi 700 kali lipat. Mungkin ikhlasnya terbatas cuma 10 kali, tapi benar-benar diganti. Jadi di antara, dan kita tahu bahwasanya yang menyebabkan kita bermasalah di dunia ini karena dosa-dosa. Karena banyak dosa. Di antara amalan yang efeknya luar biasa mengurangi dosa-dosa adalah sedekah, ya. Maka kalau kita punya masalah, kita banyak dosa, jangan lupa untuk apa? Bersedekah. Wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum. Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan sungguhnya Allah Maha khabir atas apa yang kalian lakukan. Khabir yaitu mengetahui dengan detail. Khabir biasanya dimaksudkan adalah ilmu lebih khusus, lebih spesifik, yaitu ilmu tentang hal yang detail, ahli. Kalau khabir bahasa kita namanya ahli. Ngerti, ahli. Ini khabir, dia ngerti dengan berbagai macam kondisi. Ini khabir tentang ilmu khibrah, lahu khibrah, punya keahlian. Kalau urusan misalnya dia ahli dalam perbengkelan, dia ngerti betul semua, ngerti. Disebut dengan khabir. Makanya Allah berfirman tentang misalnya tundukan pandangan, kata Allah, wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Katakanlah kepada orang beriman untuk menundukkan pandangan mereka dan menjaga kemuliaan mereka, ya, itu lebih suci bagi mereka. Kemudian di akhir ayat kata Allah, wallahu khabir innallaha khabirum bima yasnaun. Sungguhnya Allah Maha khabir tentang apa yang mereka lakukan. Yaitu Allah mengetahui secara detail lirikan-lirikan pandangan mereka. Apa yang mereka lihat, mata mereka lirik sana lirik sini, jelatan sana sini, Allah tahu dengan detail. Terkadang seorang berbicara dengan laki-laki yang lain, matanya ngelirik melihat yang haram, yang teman bicaranya tidak ngerti. Tapi Allah tahu karena Allah khabir. Allah mengetahui lirikan mata manusia dengan detail. Ya'lamu kha'inatal a'yun. Allah mengetahui pengkhianatan lirikan pandangan mata. Jadi ketika Allah menyebutkan tentang sedekah, meskipun kau sampaikan diam-diam, ya, meskipun kau sampaikan diam-diam sana banyak sedikit, Allah tahu perjalanan engkau mencari orang miskin tersebut, perjalanan engkau mengetuk pintunya, Allah tahu semuanya. Karena Allah tahu secara detail. Sekarang mungkin tidak perlu gitu, sekarang tinggal minta informasi nomor rekeningnya, kemudian tinggal enter. Tidak perlu mungkin jauh-jauh. Lebih mudah sekarang kalau bersedekah. Yang penting niat, itu masalahnya. Yang penting apa? Niat. Taib, di sini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menyebutkan, ya, tentang amal itu bertingkat-tingkat. Beliau sebutkan beberapa sisi, banyak sisi tentang amal itu. Amal yang sama pahalanya bisa beda. Amal yang sama pahalanya bisa beda dari berbagai tinjauan. Saya sebutkan, beliau berkata, firman Allah, fahuwa khairul lakum, sedekah yang sembunyi lebih baik daripada sedekah yang dinampakkan, ya, menyebabkan adanya tafadhulul a'mal, bahwasanya amal soleh bertingkat-tingkat. Kemudian beliau berkata, wa tafadhulul a'mali yakunu bi asbab, dan amal itu bertingkat-tingkat pahalanya bisa disebabkan karena banyak sebab. Di antaranya kata dia, at-tafadhulu fil jinsi, kata Syekh rahimahullah taala, perbedaan karena jenis. Kas salat masalan afdalu minaz zakat wa madunaha. Secara jenis pahala salat lebih afdal daripada pahala zakat secara jenis. Ya. Jenis salat lebih afdal daripada jenis apa? Zakat. Makanya rukun Islam yang kedua apa? Iqamus shalah. Yang ketiga baru ita'u zakat, ya. Ini contoh, jenis salat lebih afdal daripada jenis zakat, ya. Kemudian misalnya at-tafadhulu fin nau', ditinjau dari model, ya. Fal wajib minal jinsi, ibadah yang satu jenis, ada yang wajib, ada yang sunnah, maka yang wajib lebih dicintai daripada yang sunnah. Seperti salat. Salat ada jenis salat, tapi ada yang wajib, ada yang sunnah. Maka yang wajib lebih dicintai oleh Allah. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaradtu alaihi." Tidaklah hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan suatu perkara yang lebih aku cintai seperti perkara wajib. Ya. Oleh karenanya kalau kita baca hadis tentang
rakaatul fajri khairum minad dunya wa fiha, 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya, itu baru salat 2 rakaat sebelum subuh. Bagaimana salat subuhnya? Inna Qur'anal fajri kana masyhuda, yang bahwasanya salat subuh dihadiri oleh para malaikat, ya. Oleh jangan sampai salah prioritas, semangat salat qabliyah subuh terus salat subuhnya tidur, ya. Kalau qabliyah subuh paling besar, apalagi salat fardunya, ya. Seperti sedekah kita kasih makan fakir miskin dapat pahala, tapi kita memberi makan buat orang tua kita yang butuh, anak istri kita, pahala yang lebih besar, kerabat kita. Jadi ini contoh ibadah yang sama tetapi modelnya berbeda, yang wajib lebih afdal daripada yang sunnah. Yang ketiga, misalnya menjadi bertingkat-tingkat ditinjau dari yang melakukannya, yang melakukan ibadah tersebut tidak sama satu dengan yang lainnya. Contohnya kalau sahabat yang beramal soleh tidak sama seperti kita. Rasulullah SAW bersabda, la tasubbu ashabi. Janganlah kalian mencela sahabatku. Fa walladzi nafsi biyadihi law anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadim wala nasifahu. Demi Allah demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Seandainya salah seorang dari kalian berinfak dengan emas sebesar gunung Uhud, tidak akan sama dengan infak sahabat 2 genggam gandum atau 1 genggam gandum. Kenapa hal ini? Karena yang berinfak berbeda. Kita tidak sama dengan sahabat. Sahabat imannya luar biasa. Mereka tahu ayat-ayat turun karena masalah apa, ayat-ayat turun Al-Quran tentang diri mereka. Mereka lihat langsung Nabi SAW. Makanya mereka mengatakan, kami kalau di sisi Nabi SAW, kemudian Rasulullah SAW kasih nasihat kepada kami tentang surga dan neraka, ka'annahu ra'yul ain. Seakan-akan kami melihat langsung surga dan neraka. Kita dai enggak bisa bikin seperti kepada antum, seperti enggak bisa. Tapi kalau Nabi yang ceramah tentang surga dan neraka, sahabat seakan-akan melihat apa? Langsung. Karena yang ceramah pernah lihat langsung. Nabi lihat surga dan neraka tidak? Pernah lihat. Nabi cerita seakan-akan hidup di depan mereka surga dan neraka. Iman mereka benar-benar tinggi. Mereka melihat ayat-ayat tentang pujian kepada Nabi. Kalau kita cuma dengar, mereka lihat langsung sang Nabi tersebut. Sehingga iman mereka sangat tinggi. Ketika iman mereka sangat tinggi, kemudian di zaman dibutuhkannya para pejuang di zaman tersebut, dan mereka adalah pionir, maka kalau mereka melakukan sedikit amal, pahalanya jauh lebih besar daripada kalau kita yang melakukan. Maka amal soleh menjadi bertingkat tergantung siapa yang melakukannya. Contoh seperti kita dengan ulama. Kita baca Quran, ulama baca Quran, tentu beda. Kita baca Quran, Al-Quran, para ulama baca langsung tafsir berjalan di benak mereka. Baca Quran sambil tafsir berjalan. Beda dengan orang yang alif, lam, mim terbata-bata enggak tahu artinya apa, ya. Beda dengan ulama yang baca sekaligus mereka ngerti apa? Beda. Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Itu karunia Allah berikan kepada yang siapa Allah kehendaki. Jadi yang melakukan ketika berbeda juga bisa menimbulkan efek pahala yang berbeda. Yang keempat, wa minha tafadhul bi'tibari zaman. Pahala bertingkat-tingkat karena waktu yang pelaksanaan yang berbeda. Seperti orang yang beramal soleh ketika 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Ya, tentu pahalanya luar biasa. Demikian juga orang yang melakukan amal soleh ketika Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tentu berbeda dengan dilakukan di hari-hari yang lain. Kemudian yang kelima contohnya, pahala menjadi bertingkat tergantung lokasi kita melakukan amal soleh. Seperti solat di Masjidil Haram tentu tidak sama seperti solat di tempat yang lainnya. Solat di Masjid Nabawi tidak sama seperti solat di tempat yang lainnya, ya. Maka lokasi tanah suci menjadikan suatu pahala menjadi besar, ya. Kemudian misalnya yang keenam, amal soleh bertingkat-tingkat karena keahlian seorang dalam mengerjakan amal soleh tersebut antara satu dengan yang lainnya. Seperti kata Rasulullah SAW, al-mahiru bil Quran, yang ahli baca Quran. Ma'as safaratil kiramil bararah, maka bersama dengan para malaikat yang mulia dan baik. Walladzi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'ta' fihi wa huwa 'alaihi syaqqun lahu ajran. Dan orang yang baca Quran terbata-bata dan dia susah baca Al-Quran, bagi dia dapat 2 pahala. 2 pahala itu pahala baca Quran dan pahala kepayahan. Tetapi yang mahir lebih hebat bersama para malaikat yang mulia, ya. Orang yang salat dengan salat yang benar-benar ikhlas beda dengan orang yang sekedar apa? Salat. Jadi maksud saya, kualitas amal mempengaruhi apa? Kualitas pahala. Ada seorang berpuasa tapi benar-benar puasa dengan ketakwaan dengan puasa asal-asalan berbeda.
Orang umrah satu dengan yang lain, satu umrah asal umrah, satunya dengan dia menghayati umrah tersebut berbeda. Satu haji asal haji yang penting jalani rukun-rukun selesai, beda dengan orang yang menghayati haji tersebut. Kualitas amal mempengaruhi kualitas pahala. Yang keenam. Yang ketujuh, kaifiyah, ya. Tergantung cara pelaksanaan ibadah tersebut. Di antaranya dalam sedekah, ya. Tadi dia sedekah dengan menyembunyikannya. Sama-sama sedekahnya sama, jumlahnya sama, sama-sama diberikan kepada orang miskin, tapi cara dia kasih sedekah beda. Caranya dia dengan sembunyi. Dengan sembunyi ini menjadikan pahala bisa berbeda, ya. Dan tentu banyak sisi yang ini di antara yang disebut oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Taib, habis waktu kah? Enggak, biasanya kita sudah kesepakat 1 jam pengajian. Saya yang sepakat maksudnya, yang lain ikut aja. Sisanya tanya jawab. Mau tambah atau sudah? Hah? Tadi? Enggak lah. Yang benar. Tadi mulai jam berapa, Ben? 9 lewat? 35 kan? Cuma? Enggak lah. Hah? Enggak, saya enggak percaya. Coba, Ben, jam berapa tadi mulai, jam berapa? Sudah berapa? Iya, tinggal 10 menit ya. 9 menit. Ya udah lanjutin apa? Coba kita lanjutkan. Allah berfirman, "Laisa 'alaika hudahum walakinallaha yahdi man yasha." Bukan di tanganmu lah wahai Muhammad hidayah mereka, tetapi Allah yang beri hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki. Wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum. Apapun infak yang kalian lakukan, maka itu untuk diri kalian. Wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah. Dan apa yang kalian infakkan tidak lain kecuali karena mencari wajah Allah. Wa ma tunfiqu min khairin, dan tidaklah kalian berinfak berupa kebaikan yuwaffa ilaikum, maka akan disempurnakan balasannya bagi kalian, wa antum la tuzlamun, dan kalian tidak akan dizalimi. Taib. Ayat ini pertama Allah mengatakan laisa 'alaika hudahum. Ada yang menyebutkan, banyak ahli tafsir menyebutkan sebab turun ayat ini datang dalam riwayatnya, tapi riwayatnya ada yang mursal, ada yang lemah, tapi mereka mengatakan maksud ayat ini ada sebagian kaum muslimin yang ingin berbuat baik kepada kerabat mereka orang kafir, dengan harapan mereka masuk apa? Islam. Tetapi ketika dibaikin mereka malah tidak masuk apa? Islam. Nah, tidak semua orang dibaikin masuk Islam. Ya. Dibaikin tidak masuk, akhirnya dilarang, tidak usah kita berinfak kepada mereka. Mereka pun tidak masuk apa? Islam. Maka Allah tegur atau Allah jelaskan, laisa 'alaika hudahum. Hidayah mereka itu bukan di tanganmu wahai Muhammad. Kau infak sama mereka, mereka dapat hidayah atau tidak dapat hidayah, urusanku. Faham? Kita tahu hidayah ada 2. Ada namanya hidayatul taufik, ada namanya hidayatul bayan wal irsyad. Hidayatul bayan wal irsyad maksudnya hidayah untuk menjelaskan. Maka orang yang terbaik untuk menjelaskan hidayah, menjelaskannya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim." Engkau sungguh-sungguh memberi petunjuk kepada jalan yang benar. Dan para nabi adalah orang yang paling hebat dalam menjelaskan apa? Kebenaran. Seperti Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya, "Ya abati inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya." Wahai ayahanda, aku punya ilmu yang kau tidak punya, niscaya aku akan beri petunjuk kepada engkau kepada jalan yang lurus. Hidayah penjelasan. Ya. Nabi Musa alaihissalam berkata kepada apa? Fir'aun. Ya. Dia mengatakan, "Ahdika, aku beri petunjuk kepada engkau, ya, wahai Fir'aun." Ya. Ya. Maka setiap nabi adalah yang paling terbaik dalam memberi penjelasan. Tetapi ya makanya nabi adalah orang yang paling ansah, yang paling fasih dalam bahasa Arab, yang paling fasih dalam bahasa Arab. Yang paling pingin kebaikan kepada umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Yang paling semangat juga Nabi, maka dia sempurna dalam sisi memberi petunjuk. Tetapi kalau petunjuk hati itu cuma hak Allah Subhanahu
wa ta'ala. Ini yang Allah nafikan. Laisa 'alaika hudahum. Bukan tanggung jawabmu mereka dapat hidayah wahai Rasulullah. Hidayah urusan apa? Allah. Innama 'alaikal balagh. Kau tugasnya hanya untuk apa? Menyampaikan. Untuk menjelaskan. Tetapi hidayah taufik orang menjadi sadar itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Nabi berdakwah dalam tanda kutip habis-habisan kepada pamannya Abu Talib, karena begitu sayangnya dia kepada Abu Talib tidak dapat hidayah. Allah mengatakan innaka la tahdi man ahbabta. Kau tidak bisa beri petunjuk kepada orang yang kau cintai, ya. Allah yang kasih petunjuk terserah Allah. Kata Allah di sini walakinallaha yahdi may yasha. Kata Allah laisa 'alaika hudahum walakinallaha yahdi may yasha. Bukan urusanmu hidayah mereka. Mereka dapat petunjuk, hati mereka dapat petunjuk iman, bukan urusan Muhammad. Walakinallaha yahdi may yasha. Allah yang beri petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki. Allah suka yang mana Allah yang tahu, kita enggak tahu. Dalam ayat yang lain, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Allah memberi petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan Allah lebih tahu mana yang bisa dapat hidayah. Jadi masalah hidayah urusan Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan Allah mengatakan, wahai Muhammad, kalau mau sedekah saja. Kalau memang berbuat baik pada orang kafir silakan, tidak masalah. Dan mereka hidayah enggak ada masalah, ya. Tidak harus mereka dapat apa? Hidayah. Oleh karena ijma' ulama bahwasanya sedekah sunnah bukan sedekah wajib. Kalau sedekah wajib zakat enggak boleh kepada orang kafir. Tapi kalau sedekah sunnah maka boleh. Sedekah zakat fitr ada khilaf. Tapi kalau sedekah zakat adalah untuk orang muslim. Karena Rasulullah mengatakan tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ila fuqara'ihim. Sedekah diambil orang kaya dikembalikan kepada orang miskin di kalangan kaum muslimin. Jadi kalau zakat hanya untuk orang muslim. Meskipun ada pendapat boleh untuk muallaf, ya, tapi yang kebanyakan ulama mengatakan, bahkan mengatakan ijma zakat tidak boleh kepada orang non muslim. Tetapi kalau sedekah sunnah ijma ulama boleh. Dalil yang menunjukkan akan bolehnya hal tersebut 3 ayat. Ayat pertama ayat ini. Laisa 'alaika hudahum walakinallaha yahdi. Ayat ini terkait dengan sedekah di mana kaum muslimin ingin bersedekah kepada sebagian kerabatnya agar mereka masuk apa? Islam. Ternyata ketika tidak masuk Islam kata mereka, udah ngapain kita kasih sedekah, enggak masuk Islam juga. Kata Allah, kasih saja. Hidayah urusan apa? Allah. Ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa itu'imuna ta'ama dalam surat Al-Insan, wa itu'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Innama nut'imu liwajhillah. Dan mereka memberikan sedekah kepada fakir miskin, kepada anak yatim, kepada tawanan. Dan tawanan di negeri Islam pasti orang kafir. Perang ada tawanan. Tapi kata Allah, mereka memberi makan kepada tawanan. Berarti mereka memberi sedekah kepada fakir miskin atau tawanan. Dari tawanan tu orang kafir. Berarti boleh enggak? Boleh. Ayat yang ketiga seperti firman Allah Subhanahu wa taala, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan berbuat adil kepada orang-orang kafir yang tidak memusuhi agama kalian dan tidak mengusir kalian dari negeri kalian. Tidak mengapa. Berbuat baik diantaranya dengan bersedekah kepada orang kafir. 3 ayat ini menunjukkan bahwasanya sedekah sunnah tapi ya, kepada orang kafir boleh. Di antaranya ayat ini. Apalagi tujuan kita agar dia dapat hidayah. Kalau tidak dapat hidayah, paling tidak dia punya pandangan positif bagi terhadap orang Islam. Kita pikir untuk dakwah. Walakinallahu yahdi may yasha, tapi Allah beri hidayah kepada yang Allah kehendaki. Nabi berusaha melakukan berbagai macam cara agar orang dapat hidayah, ternyata hidayah di tangan Allah. Saya sering sampaikan, orang munafik semua sebab hidayah sudah ada di depan mata mereka. Mereka salat bersama Nabi, mereka dengar ceramah Nabi, mereka ikut jihad-jihad Nabi, mereka melihat mukjizat Nabi, mereka melihat akhlak Nabi, mereka pandai bahasa Arab. Semua sebab hidayah ada, tapi mereka tidak dapat hidayah karena hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Allah berfirman, "Wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum." Perhatikan sini. Kebaikan apapun yang kalian infakkan untuk kalian sendiri, bukan untuk orang lain. Kalian infak itu untuk kalian sendiri, bukan untuk orang lain, apalagi untuk Allah. Kalau kalian berinfak kepada fakir miskin, sebenarnya hakikatnya bukan untuk fakir miskin, untuk kalian apa? Sendiri. Ini peringatan agar kita ketika kita bersedekah, jangan kita pikir kita kasih manfaat sama orang miskin. Enggak. Yang benar kita kasih manfaat sama dia, tapi manfaat utama untuk diri sendiri. Manfaat terbesar. Yang utama adalah untuk diri sendiri sebelum manfaat untuk orang miskin. Ini agar harus kita cara berpikir begini agar kita tidak merasa mentang-mentang sama dia. Kita bantu orang, benar dia dapat manfaat, tapi manfaat yang paling utama yang lebih besar adalah kepada kita, bukan kepada dia. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kalian berbuat kebaikan untuk diri kalian.
Wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum. Kebaikan apapun yang kalian infakkan maka untuk diri kalian. Bukan untuk orang lain, ya. Kemudian jadi Allah menyebutkan tentang infak tiga deretan statement. Wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum. Wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah. Wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum. Tiga, wa ma tunfiqu. Apa bedanya? Lihat ayat di situ. Ada tiga kan? Yang pertama dalam bentuk kalimat syarat, yang ketiga dalam bentuk kalimat syarat, yang kedua dalam bentuk kalimat khabar. Kalau syarat tu perhatikan, wa ma tunfiqu min khairin, apapun syarat kan, apapun yang kalian infakkan maka untuk diri kalian. Yang kedua khabar. Dan kalian tidak berinfak kecuali mengharap wajah Allah. Ini bukan syarat, ini khabar, faham? Makanya nunnya tidak hilang, dia tidak majzum. Kalau kalian belajar bahasa Arab, wa ma tunfiquna, yang lain nunnya hilang, wa ma tunfiqu nunnya hilang karena dia majzum dengan syarat. Yang kedua, wa ma tunfiquna illa ibtigha wajh Allah. Maknanya kalian tidak berinfak kecuali dengan mengharap wajah Allah. Yang ketiga syarat lagi, wa ma tunfiqu min khairin, tidaklah kebaikan apapun yang kalian infakkan yuwaffa ilaikum kecuali akan dibalas secara sempurna. Yang pertama mengingatkan kepada kita bahwa semuanya kebaikan kita akan kembali kepada apa? Kita. Yang ketiga menunjukkan jangan kau ragu, sedikit pun pasti sempurna jawabannya, tidak dikurangi sama sekali. Yang di tengah-tengahnya Allah ingatkan, ini bukan syarat, bukan perintah, tapi khabar. Kalian itu kalau berinfak karena Allah. Tapi khabar maknanya adalah perintah. Saking kuatnya perintah tersebut sampai Allah datangkan dalam bentuk khabar. Kalian tidak berinfak kecuali mencari wajah Allah. Tidak mengatakan jangan berinfak kecuali karena cari wajah Allah. Allah tidak mengatakan, Allah tidak perintah, Allah tidak larang. Tapi Allah kasih kabar. Ya, Allah kasih apa? Kabar. Dan seakan-akan terkadang kabar itu lebih kuat. Ya seperti firman Allah, "Wa ma kana yanbaghi lirrahmani ayyakuna walada." Tidak pantas bagi Allah untuk punya apa? Anak. Artinya jangan bilang Allah punya anak. Ya, paham? Seperti ini. Sehingga ini mengisyaratkan bahwasanya ikhlas dalam berinfak suatu hal yang sangat ditekankan. Seakan-akan Allah mengatakan namanya orang beriman itu tidaklah berinfak kecuali karena mencari wajah Allah. Ma tunfiquna illa ibtigha wajhi Allah. Ini kabar, dan kalian tidak berinfak kecuali karena mencari wajah Allah. Bukan perintah, bukan larangan. Tapi kabar ini mengandung perintah. Jangan sampai kalian berinfak kecuali mencari wajah Allah. Ini harus kita tekankan agar kita bisa dibalas oleh Allah dengan sempurna dan agar kebaikan tersebut bisa kembali kepada kita dengan sempurna, harus ikhlas. Dan ini menunjukkan ada sifat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentu wajah Allah tidak sama dengan wajah manusia, sebagaimana sifat-sifat Allah tidak sama dengan sifat-sifat manusia, ya. Wajah Allah adalah sebagaimana disebutkan bercahaya, kemudian merupakan puncak kelezatan yang dilihat oleh penghuni surga ketika di akhirat kelak. Jangan dibayangkan seperti wajah makhluknya, tentunya tidak sama. Kita saja kalau bilang apa? Mata manusia, terus kita bilang mata pancing, apakah terbayang kita bilang mata pancing seperti mata manusia? Tidak kan? Kita bilang telinga kuali, kuali itu ada telinganya kan? Terus kita telinga manusia. Apa kita bilang telinga kuali, kita bayangkan telinga manusia? Tidak, masing-masing ada sifatnya khusus, ya. Demikian juga kalau kita bilang Allah punya tangan, jangan bilang seperti tangan manusia, ya. Karena kita tidak bisa bayangkan, ya sudah. Bagaimananya kita tidak tahu. Makanya ketika seorang datang bertanya, "Ya Imam Malik, Allah beristiwa. Bagaimana cara beristiwa?" Maka Imam Malik marah. Kata Imam Malik, "Al-istiwa'u ma'lum." Allah beristiwa sudah jelas dalilnya. Wal imanu bihi wajib beriman. Dalam Al-Qur'an 7 kali Allah sebutkan Allah beristiwa. Kemudian wal kaifu majhul. Bagaimananya tidak ada yang tahu. Dalam riwayat ghairu ma'qul, tidak bisa dipikirkan bagaimananya. Wa su'alu anhu bid'ah, bertanya tentang bagaimana adalah bid'ah. Maka di antara puncak kelezatan seorang adalah melihat wajah Allah pada hari kiamat kelak. Makanya di antara doa Nabi, as'aluka ladzatan nadhari ila wajhik. Aku mohon kepada Engkau kelezatan memandang wajahmu. Maka seorang ketika berinfak, dia berharap agar bisa melihat wajah Allah pada hari kiamat kelak. Kata Allah di akhir, wa antum la tuzlamun, dan kalian tidak dizalimi sama sekali, tidak ada kebaikan yang tidak tercatat. Malaikat lupa catat enggak ada dalam kamus, ya. Kita kemarin malaikat kok lupa catat, enggak ada. Semua tercatat, tidak dizalimi. Pasti ada balasannya. Pasti ada
balasannya. Kalau tercatat pun tidak terkurangi, ya. Maka tidak usah khawatir, kebaikan apa yang kita lakukan pasti akan dibalas dengan sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, demikian saja. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.